Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dumaria Simatupang. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi yang dibimbing oleh Ibu Sri Rosita SEMM. Nah, untuk materinya yaitu mengenai analisis kasus, persepsi, dan pengambilan keputusan. Studi kasus yang saya ambil yaitu konflik dalam tim akibat perbedaan persepsi beban kerja. Nah, baik, untuk materi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya. Nah, dalam sebuah tim proyek kampus yang bertugas untuk menyiapkan acara-acara besar, muncul ketegangan karena beberapa anggota merasa beban atau tugas yang mereka terima lebih berat daripada anggota lainnya. Kemudian mereka menilai bahwa pekerjaan seperti membuat proposal, terus mengurus perizinan dan mencari sponsorship dianggap lebih melelahkan dibandingkan dengan tugas desain poster atau dokumentasi. Nah, anggota yang merasa hal ini menjadi beban dan mulai menunjukkan sikap frustasi dan mengeluh bahwa pembagian tugas itu tidak adil. Nah, masalah inti sebenarnya bukan pada pembagian tugas yang benar-benar tidak seimbang, melainkan pada perbedaan persepsi subjektif tentang berat atau ringannya suatu pekerjaan. Karena persepsi ini tidak diklarifikasi sejak awal, akhirnya muncul konflik interpersonal, kinerja tim menurun, dan koordinasi menjadi terganggu. Selanjutnya, mengenai analisis penyebab utama dari masalah itu tadi, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu tidak adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Nah, ketua tim hanya menyampaikan tugasnya secara lisan saja dan spontan tanpa membuat dokumen job desk yang rinci. Akibatnya, setiap anggota menafsirkan tugasnya secara individu dan mereka membangun persepsi masing-masing tentang tingkat kesulitannya. Kemudian yang kedua mengenai perbedaan kemampuan dan pengalaman anggota. Beban kerja sering dipersepsikan berdasarkan kemampuan pribadi. Misalnya, seorang yang jarang membuat proposal akan merasa tugas ini sangat berat. Tapi, sedangkan dengan orang yang ahli akan menganggapnya lebih mudah. Perbedaan kapasitas inilah yang memicu persepsi beban kerja yang tidak setara. Lanjut, yang ketiga itu minimnya komunikasi dan klarifikasi. Tim jarang melakukan diskusi mengenai progres pekerjaannya sudah sampai di mana. Akibatnya anggota tidak mengetahui seberapa jauh pekerjaan orang lain, sehingga muncul opini subjektif seperti pekerjaan saya lebih berat dari milik mereka karena membutuhkan waktu yang lama dan belum selesai ketika job desk yang lain sudah selesai. Yang keempat, bias persepsi individu. Bias yang sering muncul seperti self-serving bias, yang artinya merasa dirinya bekerja paling keras. Selanjutnya, egocentric bias, yang itu menganggap kontribusinya paling besar. Yang terakhir, affability bias, hanya mengingat tugas diri sendiri yang sulit, namun lupa beban kerja orang lain. Nah, yang terakhir, yang kelima, kurangnya monitoring dari ketua tim. Ketua tim tidak melakukan pengawasan dengan teratur, sehingga tidak mengetahui adanya ketidakseimbangan persepsi dan membiarkan masalah berlarut hingga menjadi konflik yang besar. Analisis dampak masalah. Yang pertama, konflik antar anggota. Anggota mulai menyalahkan satu sama lain karena merasa diperlakukan tidak adil. Hubungan kerja yang awalnya baik menjadi penuh ketegangan. Kedua, menurunnya motivasi dan moral tim. Perasaan ketidakadilan membuat beberapa anggota kehilangan semangat, menunda pekerjaan, dan menjadi pasif. Komunikasi menjadi kaku. Anggota mulai bekerja sendiri-sendiri dan tidak lagi mengutamakan kerjasama tim. Ketiga, keterlambatan penyelesaian proyek.
Akibat konflik, beberapa tugas tidak segera diselesaikan sehingga timeline proyek terganggu. Keempat, kualitas hasil kerja menurun. Proyek menjadi kurang optimal karena energi tim banyak terbuang untuk mengatasi konflik saja dan bukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, analisis pengambilan keputusan yang bermasalah. 1. Keputusan tidak didasarkan pada data dan kapasitas anggota. Ketua tim membagi tugas berdasarkan pemikiran pribadi, bukan berdasarkan penilaian yang objektif terhadap kemampuan masing-masing anggota. Yang B, kurangnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Tidak ada musyawarah untuk menentukan pembagian kerja. Keputusan bersifat top-down, sehingga beberapa anggota merasa tidak dilibatkan. C, tidak ada evaluasi lanjutan. Setelah tugas dibagi, ketua tidak melakukan pengecekan apakah pembagian tersebut efektif atau perlu penyesuaian. Hal ini membuat persepsi negatif berkembang bebas. D. Tidak ada mekanisme klarifikasi. Ketika muncul ketidakpuasan, ketua tim menganggapnya sebagai perbedaan pendapat biasa, bukan tanda bahwa persepsi beban kerja perlu dikaji ulang, dan inilah yang memperburuk suasana dalam tim kerja tersebut. Nah, mengapa persepsi ini muncul? Yang pertama itu dikarenakan informasi yang tidak lengkap. Anggota hanya mengetahui tugasnya sendiri secara mendetail. Kemudian mereka tidak memahami beban kerja rekan lain. Ketidaktahuan ini memicu salah persepsi. Kedua, faktor emosional. Saat seseorang merasa lelah atau tertekan, ia cenderung menilai bahwa beban kerjanya sangat berat. Emosi dapat mendistorsi persepsi. Yang C, pengalaman sebelumnya. Jika seorang pernah mendapat tugas berat dalam proyek sebelumnya, ia cenderung mengantisipasi hal yang sama sehingga memperkuat persepsi ketidakadilan. D. Norma sosial dalam tim. Teman dekat atau kelompok kecil dalam tim sering saling membenarkan pendapat, sehingga persepsi yang salah dapat menyebar. Nah, sekarang bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas keputusan dan persepsi tim dari masalah-masalah yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama itu menetapkan pembagian tugas yang objektif dan terstruktur. Job desk dibuat lengkap dengan detail, tingkat kesulitan, dan deadline-nya. Kemudian tugas dibagi berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing anggotanya. Kemudian dokumen pembagian tugas ditampilkan secara terbuka agar tidak ada persepsi yang salah mengenai siapa mengerjakan apa. Kemudian selanjutnya mengambil keputusan secara partisipatif dan terbuka dengan melibatkan anggota dalam diskusi sebelum keputusan final dibuat. Kemudian beri ruang bagi anggota untuk menyampaikan kemampuan, kendala, dan keberatan jika ada. Kemudian keputusan bersama membuat anggota merasa dihargai dan persepsi ketidakadilan bisa semakin berkurang. Poin ketiga, meningkatkan komunikasi dan evaluasi berkala untuk menyamakan persepsi antar anggota tim. Dengan melakukan meeting rutin untuk mengabarkan progres dan kendala mereka, kemudian mereview beban kerja untuk melihat apakah ada anggota yang kelebihan atau kekurangan tugas. Kemudian dengan melakukan transparansi progres melalui tools Trello, Notion, and Asana agar persepsi antar anggota tetap selaras. Nah, kesimpulannya yaitu konflik dalam tim terutama muncul karena perbedaan persepsi mengenai berat atau ringannya tugas, bukan semata karena pembagian kerja yang benar-benar tidak adil. Persepsi yang keliru ini berkembang akibat kurangnya kejelasan job desk, komunikasi yang tidak efektif, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak. Faktor-faktor tersebut memicu munculnya bias persepsi seperti self-serving bias dan aggregating bias, sehingga anggota merasa kontribusinya lebih berat dibandingkan anggota lain. Akibatnya, kerjasama tim terganggu, motivasi menurun, dan menyelesaikan proyek mandiri terhambat.
Untuk mengatasi masalah ini, tim perlu menerapkan pembagian tugas yang objektif dan transparan, melibatkan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun komunikasi dan evaluasi berkala untuk menyamakan persepsi mereka. Dengan melakukan langkah-langkah ini, bias persepsi dapat diminimalkan. Keputusan menjadi lebih berkualitas dan berkoordinasi, tim dapat kembali harmonis serta produktif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.